Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit diberikan oleh Allah kesembuhan segera, dan Allah jadikan sakit yang menimpanya sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, salah satu kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tunaikan adalah membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, ya innama kana qaulul mu'minin ya idza du'u ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sikapnya terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah dia benarkan, dia percaya. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa membenarkan berita atau kabar yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mencakup seluruh berita ya, selama memang berita tersebut atau hadis tersebut adalah hadis yang sahih ya. Baik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang telah lalu ya. Misalnya Rasulullah bercerita tentang Nabi Adam ya. Dalam hadisnya kata Rasulullah, Allah menciptakan Nabi Adam itu wa tuluhu sittuna zira'an, panjangnya itu tingginya sekitar 60 zira'. 60 zira' itu ya berbeda pendapat ulama kita. Kalau yang mengatakan satu zira' itu 50 cm, berarti Nabi Adam kira-kira tingginya 30 meter ya. Atau kalau yang mengatakan satu zira' itu adalah sekitar 25 sampai 30 cm, maka kurang lebih Nabi Adam tingginya 15 meter ya. Tinggi sekali Nabi Adam itu. Ini berita yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang sahih ya. Kita tidak punya informasi lain, maka kita benarkan. Atau berita Rasulullah berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Rasulullah bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana nanti di akhir zaman akan turun Dajjal, akan turun lagi Nabi Isa untuk menguatkan syariat Islam. Atau juga hal-hal lain yang berkaitan dengan azab kubur. Ada sebagian orang tidak percaya adanya azab kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah cerita tentang ketika Rasulullah melewati perkuburan, melewati dua buah kuburan. Rasulullah cerita kepada para sahabatnya, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Disiksa dalam kuburnya. Kata Rasulullah, mereka disiksa bukan karena perkara besar menurut yang melakukan, menurut penghuni kubur tersebut. Ya, dia lakukan perbuatan dosa itu, dia anggap itu dosa kecil ya. Maka jangan sembarangan dengan dosa. Ini contoh Rasulullah sebutkan. Ini dua penghuni kuburan ini kata Rasulullah sedang diazab karena mereka menganggap sepele dosa itu. Apa itu kata Rasulullah? Ini kalau penghuni kuburan yang pertama ini diazab, kenapa? Karena dia tidak istinja, tidak membersihkan ya diri setelah dia buang air kecil atau buang air besar. Ini perkara besar ini loh. Ya, training toilet istilahnya sebagian menyebutkan, untuk anak-anak kecil itu penting itu. Karena ada sebagian sekarang orang-orang itu sangat gampang buang air kecil, buang air besar, udah tutup aja. Ini dampaknya dahsyat, ini bisa diazab di kuburan, jangan sembarangan. Kalau tidak ada air maka kita harusnya istijmar ya, dengan alat-alat lain yang memang bisa membersihkan. Yang kedua kata Rasulullah, ini penghuni kuburan yang kedua ini diazab kenapa? Karena namimah, suka adu domba, suka ghibah. Berita ini bawa ke sana dihantam-hantam dan segala macam, hati-hati.
Apalagi ini mendekat pemilu. Kalau ada di antara yang jadi tim sukses, hati-hati. Jangan gara-gara cari gaji, memenangkan yang kita ini, lakukan segala cara, disiksa di kuburan. Ini berita. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan azab kubur, ini buktinya bahwa Rasulullah ceritakan ada, dan hadis-hadis yang lainnya. Hal-hal seperti ini kita benarkan setiap apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terkadang itu tidak terlogika atau belum terlogikakan oleh kita. Karena bicara Al-Quran, bicara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita tundukkan logika kita kepada Al-Quran, kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang menganggap bahwa akalnya, logikanya ini tidak punya keterbatasan. Itu salah. Allah ciptakan manusia ini memang punya keterbatasan. Contohnya tubuh kita. Tubuh kita ini punya keterbatasan. Kemarin ada yang atlet angkat besi itu over mengangkatnya. Akhirnya apa, menyebabkan kematian. Jangan, hati-hati. Tubuh kita ini punya keterbatasan. Rasulullah larang orang sholat malam dari habis isya sampai subuh. Tidak boleh. Kata Rasulullah, saya sholat, saya tidur. Kenapa? Tubuh kita punya keterbatasan. Begitu juga akal kita. Akal kita ini punya keterbatasan. Maka jangan akal kita ini dijadikan timbangan untuk seluruhnya. Allah kasih Al-Quran, Allah kasih hadis. Tujuannya apa? Agar kita menggunakan akal kita itu sesuai panduan Al-Quran dan panduan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Dan di antara berita yang disampaikan Rasulullah itu berkaitan dengan kesehatannya. Yang ini kalau kita baca literasi-literasi terjadi perdebatan panjang oleh sebahagian orang-orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di tengah-tengah umat Islam memang kerjanya mencari-cari kesalahannya. Islam itu sendiri ini menjadi masalah. Kata para ulama kita, kalau yang bicara kejelekan Islam itu orang kafir, itu sudah wajarlah, orang kafir kok. Tapi ada di tengah-tengah umat Islam kerjanya memang meneror Al-Quran, meneror hadis, tolak Al-Quran, tolak hadis. Wah, ini kacau ini orang. Padahal salah satu konsekuensi, salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah itu adalah meyakini apa yang disampaikan Rasulullah. Coba kita lihat cerita kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah bercerita menyampaikan kepada penduduk Mekah ketika itu bahwa beliau melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj dalam satu malam. Mekah Palestina, Palestina naik ke atas langit, balik lagi ke Mekah dalam satu malam. Pada waktu di mana ketika itu tidak ada angkutan cepat. Kalau peristiwa Isra wal Mi'raj itu turun pada saat sekarang ini, mungkin orang lebih mudah menerimanya ya. Orang ada pesawat. Dulu nggak ada, yang taunya kendaraan ya. Palestina, mungkin ya Mekah Palestina itu bisa sampai setengah bulan atau bahkan bisa sampai 1 bulan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan bahwa inilah kewajiban kita. Bahkan ketika itu orang-orang kafir Quraisy ingin menunjukkan ya, membuat hoax bagaimana bohong Muhammad itu. Jadi kata mereka yang paling pertama kita datangi adalah Abu Bakar As-Siddiq ini. Ini orang paling percaya sama Muhammad. Kalau Abu Bakar tidak percaya lagi sama Muhammad, maka bisa dipastikan seluruh orang-orang Mekah ketika itu akan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy ini ingin ya menggoyahkan keyakinan Abu Bakar As-Siddiq tentang pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini diceritakan oleh ya para ulama kita termasuk Syekh As-Sallabi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menyatakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina naik ke atas langit dalam satu malam? Kata orang kafir Quraisy ketika itu, Muhammad itu temanmu, kamu masih percaya sama dia? Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang nyampaikan siapa? Muhammad. Kalau yang nyampaikan Muhammad, jangankan itu, lebih dari itu pun saya percaya. Subhanallah. Begitu kuatnya keyakinannya kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita timbang dengan saat sekarang ini sebagian ya, orang ragu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berkaitan nanti dengan hadis berkaitan dengan cerita lalat ya. Ada dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, di antaranya Imam Bukhari,
Ahmad ya, dan Imam Ibnu Majah dan beberapa perawi yang lain ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum." Kalau ada lalat masuk ke dalam minuman salah seorang dari kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan? Kata Rasulullah, "Falyaghmishu kullahu." Maka hendaklah dia celupkan lalat tersebut. Thumma liyatrahu. Selanjutnya lalat itu dibuang. Ya, dan airnya itu diminum. Kata Rasulullah, kenapa? Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal akhar shifaan. Karena lalat itu, kata Rasulullah, salah satu sayapnya itu bawa kuman, dan sayap yang lainnya itu bawa bakteri yang membunuh kuman tersebut. Ini hadis disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya. Dan Sahih Bukhari ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya, dan diterima oleh umat Islam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 1440 tahun yang lalu, dan diyakini oleh para sahabat Nabi Allah. Subhanallah ya, ini salah satu kelebihan para sahabat itu. Mereka tidak ragu sedikit pun kalau yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ragu mereka, pasti benar kata mereka. Meskipun mereka tidak melakukan penelitian ya, karena kuatnya keimanan mereka. Subhanallah, kata para ulama kita, maka pantaslah kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka yang kuat. Kenapa kita tidak dipilih untuk menemani Rasul sallallahu ketika beliau hidup? Karena keimanan kita belum sampai seperti mereka ya. Subhanallah. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, hadis ini termasuk salah satu hadis yang sering diperdebatkan, bahkan sering dijadikan bahan oleh orang-orang yang benci Islam untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ngarang nih. Padahal kata para ulama kita, kalau kita takhrij hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, dan bukan hanya Abu Hurairah saja yang mendengar hadis ini ya, selain Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul apa yang dilakukan Rasulullah. Banyak menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan juga hadis ini seperti kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang tidak diragukan kesahihan hadis-hadis yang ada di dalam ya Sahih Bukhari. Sebagian mengatakan ini bertentangan dengan penelitian ilmiah. Tapi ternyata kalau kita baca penelitian-penelitian yang disebutkan oleh para ulama kita, maka ternyata benar ya, bahwa banyak penelitian-penelitian baik yang kontemporer maupun yang zaman dahulu menyebutkan benarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Rasulullah, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, apa yang kita lakukan? Celupkan lalat tersebut. Celupkan sampai dia masuk semua tubuhnya itu. Selanjutnya apa? Dibuang lalatnya. Dan minuman itu suci. Minuman itu tidak ya bernajis dan tidak berbakteri. Salah satu peneliti dari Mesir ya, namanya Dr. Amin Ridho. Ya, ini pernah ditulis di salah satu majalah di Mesir pada tahun 1977. Berarti sekitar 46 tahun yang lalu. Ya. Ini majalah namanya At-Tauhid di Mesir yang merilis penelitiannya Dr. Amin Ridho, salah seorang dosen ya di kedokteran di Universitas ya Iskandaria atau Alexandria. Hasil penelitiannya diposting, di share di majalah At-Tauhid pada tahun 1977. Apa hasil penelitiannya? Dia mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian bahwa memang lalat itu seperti ini katakan Rasulullah tadi, satu sayapnya bawa kuman, tapi dan sayap yang lainnya itu bawa bakteri. Yang bakteri ini membunuh kuman yang dibawa oleh sayap yang lain. Ya, subhanallah.
Dan saya yakin banyak penelitian-penelitian terbaru yang mengungkapkan itu, apalagi di dunia kedokteran. Ya, ini bisa dilihat bagaimana penelitian tentang sayap lalat. Dan juga saya pernah dapat kiriman dari salah seorang teman, itu penelitian di barat, saya tidak tahu ini penelitinya muslim atau kafir ya. Tapi yang jelas dia menyebutkan hadis ini. Yang dia sebutkan bahwa memang benar yang dikatakan Muhammad sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari katanya. Subhanallah. Jadi jangan sampai orang kafir lebih percaya sama hadis Nabi daripada kita sendiri. Ya, ini yang ini. Jadi benar penelitian ini bahwa ya, satu sayap ekor lalat itu membawa bakteri, yang lain membawa kuman, yang satu lagi membawa bakteri membunuh kuman tersebut. Sehingga airnya itu suci. Maka dalam kajian-kajian fikih kita melihat para ulama kita menyebutkan bahwa di antara faedah hadis ini menyebutkan bahwa memang yang pertama, lalat itu bukan binatang najis. Lalat bukan binatang najis ya. Dan yang kedua, memang dianjurkan seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Kalau jatuh lalat ke minuman kita, apa yang kita lakukan? Celupkan lalat tersebut, buang lalatnya, dan silahkan minum airnya. Tidak bernajis dan tidak berbakteri. Kalau dia bendanya cair. Kalau dalam bentuk makanan padat, begitu juga. Katakan misalnya mentega, jatuh lalat. Apa yang dilakukan? Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan, dibuang lalatnya, buang saja sekitar yang ada di lalat itu. Selebihnya silahkan dikonsumsi. Bahkan ketika kita buang air tadi, setelah kita celupkan lalat itu, atau kita buang mentega itu karena ada lalat itu, semuanya kita buang, ini bentuk kemubaziran. Ya. Karena alasan apa kita membuang minuman tersebut? Secara najis dia bukan najis. Secara bakteri dia tidak berbakteri, dan sudah terbukti ya oleh penelitian. Ini ya, salah satu ya faedah yang bisa kita ambil ya pada malam hari ini, bagaimana ya benarnya ya setiap ucapan dari Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata para ulama kita, memang subhanallah bagaimana Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW itu mengungkap ya hal-hal ilmiah sebelum ya dunia ini berbicara tentang penelitian-penelitian. Dan ternyata penelitian-penelitian yang belakangan ini membenarkan apa-apa yang diungkap oleh Al-Qur'an dan apa-apa yang diungkap oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya kita dimudahkan oleh Allah untuk semakin meyakini ya setiap perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dan kita jadikan itu sebagai landasan, sebagai teori dalam setiap sisi kehidupan kita, karena apa yang diungkap oleh Allah dan apa yang diungkap oleh Rasul ya tidak akan pernah salah. Sementara teori manusia itu ya mungkin hari ini benar, tapi 10-20 tahun ke depan akan datang teori yang membatalkannya. Begitulah hasil penelitian manusia. Tapi tidak dengan apa perkataan Allah ya dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasul itu tidak mengatakan dari dirinya, tapi itu adalah dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Demikian, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.